netizen, jadi jamaah online. Yang pertama, hukum mengucapkan Natal, itu bagaimana? Yang kedua, bagaimana dengan orang-orang hukum orang yang merayakan tahun baru? Iya. Ini pertanyaannya pertanyaan sensitif nih. Pertanyaan sensitif, langsung nembak itu. Tapi ya harus disampaikan. Mohon maaf. Namanya perbedaannya boleh saja, nah kan gitu ya. Gitu. Ada sebagian di antara saudara kita tentang Natal ini yang memang membolehkan Natal itu kan kelahiran. Kelahiran. Dan dalam Al-Qur'an juga Nabi Isa mengungkapkan bahwasanya akan keberkahan, kemuliaan akan hari kelahirannya. Kan gitu ya? Itu seperti itu. Itu salah satu sandaran dari teman-teman saudara-saudara kita yang memang memperbolehkan untuk mengucapkan akan selamat Natal. Gitu. Itu salah satu sandaran. Adapun sandaran bagi kita yang memang tidak memperbolehkannya, gini. Pada umumnya kita ini masih bermain nggak pakai ini. Apa ini? Akal sehat. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu pada umumnya pada saat ini kan. Di dalam memutuskan suatu keputusan urusan perkaranya itu lebih banyak itu memakai ini, perasaan, dibandingkan dengan akal sehatnya. Ini karena perasaannya itu lebih dominan, logisnya itu lebih perasaannya itu lebih dominan daripada logikanya. Paham gitu ya? Maka biasanya dalam urusannya itu terbawa perasaan lebih dominan. No pemali apalagi orang Jawa. Nah gitu ya. Ya Jawa Barat, ya Jawa Tengah, ya Jawa Timur, ya sama aja. Itu begitu. Banyak nggak enaknya. Paham nggak nih banyak nggak enaknya? Kalau orang banyak nggak enaknya itu lebih dominannya itu apa? Lebih dominan perasaannya. Kalau yang sudah membolehkan tadi ya, udah disampaikan ya. Gitu. Karena sandarannya itu perasaan, kan gitu ya. Dan lebih dominan pada umumnya kita ini memutuskan suatu perkara itu dengan perasaan. Gitu. Ketika mengucapkan Natal, gitu, itu akan terbawa kepada perasaan dan belum bisa membedakan dengan logika kita, dengan akal sehat kita. Ketika sudah masuk kepada perasaan, maka perasaan itu adalah markabus syayatin, tempat kendaraannya setan. Gitu. Rasa memiliki kita terhadap orang yang berbeda agama dengan kita ini, kita merasa memilikinya juga akhirnya. Lambat laun tapi pasti. Paham nggak kira-kira ini? Ketika mereka merayakan itu, maka kita juga akhirnya apa? Ikut-ikutan, sama. Ikut-ikutan. Bagi kita orang awam, kita anggap kita ini orang awam, dan memang kita orang awam, gitu ya. Beda lagi dengan orang yang memang satu sisi dia sudah mumpuni ilmunya, keduanya dia lebih cenderung kepada akal sehatnya dalam keputusan-keputusannya, logikanya yang lebih kuat. Dia bisa mengkanter itu perasaannya itu, oh lakum dinukum waliyadin.
Yang repotnya kita yang masih didominasi oleh perasaan ini, lambat laun tapi pasti tanpa kita sadari akhirnya kita bisa ikut hal itu, ritual-ritualnya dan pengakuan-pengakuannya. Coba deh. Apalagi orang-orang yang memang orang-orang yang memang lebih cenderung di dalam perasaannya, gitu. Itu begitu. Nah, berangkat dari hal itu, mafsadatnya itu lebih banyak daripada maslahatnya di dalam akidah kita. Paham gak nih? Di dalam akidah kita, dalam tauhid kita. Oleh karenanya mafsadatnya itu lebih banyak daripada maslahatnya, mendingan nggak usah. Yang penting nggak usah, nggak boleh ganggu. Nah, itu jelas. Ganggu nggak boleh dalam hal ibadah orang lain, haram, dosa besar kita. Itu. Tapi pun ketika ingin menunjukkan toleransi yang begitu tinggi, tanpa kita sadari bahwasanya perasaan kita itu lebih didominasi. Lambat laun tapi pasti oke, bagi orang yang memang alim, orang yang mengetahui, dia bisa ada sadar. Bagaimana dengan orang yang awam? Akhirnya disamain aja. Paham gak nih kira-kira? Nah, berangkat dari hal itu, karena mafsadatnya lebih banyak daripada maslahatnya, jadi boleh apa enggak kira-kira? Enggak usah. Ini saya tuturkan ini, saya jelaskan ini dari berangkat ada logika kita, akal sehat kita, dan perasaan kita. Pada umumnya kita masih begitu. Pada umumnya kita begitu. Gitu. Kecuali setingkat kita ini sudah pemahaman kita, kealiman kita itu sudah setingkat Habib Ali Al-Jufri yang memang beliau membelehkan diantaranya. Ya mau silakan. Walaupun kita juga menuju ke situ, namanya kita taklim, belajar. Gitu. Kira-kira begitu. Nah ini dia. Jadi ada batasan-batasan yang dikhawatirkan itu. Satu. Kemudian ini tentang Natal. Nah, dianggapnya itu seperti itu. Kemudian bagaimana dengan apa tadi? Dengan tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru. Nah ada dannya ini loh. Ada dannya ini. Dalam satu sisi, kalau memang mengganggu akidah kita, karena ini memang diiringkan dengan Natal tadi, kan gitu pendapat yang kedua, dan itu mengganggu akan akidah kita, maka hal tersebut nggak boleh, tetap haram. Gitu. Namun apabila memang tahun baru tersebut tidak mengganggu akan akidah kita, kira-kira ganggu karena nafsi. Oh saya tahun baru ya tahun baru, emang tahun baru Masehi, saya nggak nganggap kok itu juga berhubungan dengan Natal, kan gitu ya, gitu. Tidak berhubungan dengan Natal, ya mau silakan, nggak jadi masalah. Karena kenapa? Akidah orang itu kan nafsi sendiri-sendiri. Nah kalau tadi diterangkan tentang masalah Natal karena kaitan dengan apa? Ini khusus nih tentang ritual ibadah. Gitu. Pun kalau kita merujuk lagi banyak juga alasan panjang alasannya, gitu, panjang alasannya. Apalagi kalau dari mohon maaf nih kalau kita berangkat dari alasan-alasan kristolog yang lainnya tentang tidak boleh mengucapkan Natal karena yang namanya Nabi Isa itu lahirnya itu pada saat ketika Siti Maryam zamannya musimnya buah kurma. Nah kalau disinkronkan dengan zaman waktu bulan Desember itu bukan musimnya kurma, musimnya dingin, nggak mungkin begini kan gitu ya. Asalnya di ini satu kebiasaan adat yang lainnya. Terlepas daripada itu, gitu ya. Terlepas daripada itu semua. Kalau saya berangkatnya daripada apa? Karena dominan kita ini perasaan. Gitu. Yang repotnya lagi setan masuk tuh nyelsup.
Repotnya lagi kita nggak punya pertahanan syariat karena kita orang awam. Nah itu. Nah kalau tentang tahun baru itu terlepas daripada pribadinya. Dia bisa memisahkan nggak dia nih? Gitu. Selamat tahun baru, alhamdulillah, kan gitu ya. Tanpa dia menyangkutkan, mengaitkannya dengan Natal. Ini sesuatu hal yang memang terus menerus. Kecuali dia seorang pejabat. Nah kalau memang dia seorang pejabat yang mempunyai tanggung jawab presiden, misalnya kan ya gitu ya. Ya kan harus ngayomin semua. Tapi pun namanya pemimpin itu harus orang yang berilmu. Kan ngayomin seluruh agama yang diakui di Indonesia ini. Kira-kira begitu, ada ya.